biasa pada slide pertama ini kita akan memberikan penjelasan terkait dengan pengertian dan definisi. Nah, dalam pembelajaran ilmu hukum kita memiliki beberapa definisi yang berbeda. Definisi luas dan kemudian ada definisi dalam arti kata sempit. Nah, dalam arti kata luas, benda adalah sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban. Nah, benda dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda terlihat dan tidak terlihat. Yang termasuk dalam benda terlihat adalah benda yang bisa kita pegang atau kita rasakan dengan indera yang kita miliki. Kemudian misalnya ada mobil ya, motor, properti dan lain-lain. Itu yang bersifat wujud. Kemudian benda yang tidak terlihat masuk dalam hak tagih dan hak cipta atau segala hal yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, dalam arti sempit sendiri, benda adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Hanya sampai di sana. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian hukum benda itu sendiri. Hukum benda merupakan suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dan benda sebagai objek hukum. Dalam macam-macam benda, beberapa macam benda sebagai objek hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan wujud dan tidak wujud. Hampir mirip dengan hal yang kita bahas tadi pertama ya. Perbedaan yaitu benda wujud adalah sesuatu yang dapat diraba oleh indera manusia. Contohnya buku, meja, dan segala macamnya. Kemudian benda yang tidak terwujud adalah segala macam hak. Contohnya hak paten, merek, hak cipta, hak tagih, atau segala sesuatu yang tidak kita bisa raba dengan indera kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah pembedaan benda bergerak atau tidak bergerak. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa golongan ya. Untuk benda bergerak sendiri adalah benda yang dapat dipindahkan. Golongan benda bergerak dibagi menjadi dua. Apa sajakah syaratnya? Yang pertama, menurut sifat benda tersebut dapat dipindahkan dengan mudah. Ya, jadi tinggal ini aku kasih. Nah, jadi dia bisa kayak bolpen ya. Bolpen dipindahkan dengan mudah. Misal, aku pinjam bolpen dong, kita kasih nih secara langsung. Maka dia disebut dapat dipindahkan dengan mudah. Kemudian menurut undang-undang dan peraturan masuk dalam golongan yang dapat dipindahkan. Nah, apa sajakah benda-bendanya? Nah, ini salah satu contohnya adalah surat berharga. Surat berharga itu bisa dalam bentuk saham, obligasi, dan cek. Kemudian hak cipta, merek, dan segala macamnya. Itu adalah benda yang mudah dipindahkan atau masuk dalam golongan benda bergerak sesuai dengan undang-undang. Ya, kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang benda bergerak dan golongannya serta syaratnya, sekarang dalam macam-macam benda yang kedua ini kita akan menjelaskan benda tidak bergerak, yaitu benda yang pada umumnya tidak dapat dipindahkan, namun masih dapat dibedakan karena faktor-faktor atau syarat berikut ini. Nah, syaratnya adalah menurut sifatnya, benda tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Misal di sebidang tanah ya, itu ada pohon-pohonannya. Nah, kemudian itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Harus terdapat beberapa proses di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketentuan menurut undang-undang. Menurut undang-undang, yang masuk dalam golongan benda tidak bergerak adalah kapal yang kapasitasnya lebih besar daripada 20 meter kubik dan pesawat terbang. Jadi benar-benar sesuatu yang ketika dipindahkan itu terlihat, gitu kan. Jadi tidak terbatas seperti itu. Kan nggak bisa diumpetin kan ya, dimana pesawat terbang misal kita harus punya landasan tersendiri untuk menyimpannya. Nah, kemudian menurut tujuan pemakaian atau sifat benda. Nah, menurut sifat bendanya dapat dipindahkan, namun tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya jika tidak dilekatkan pada tanah. Nah, ini contohnya adalah mesin-mesin seperti itu. Kita masuk dalam macam-macam benda bergerak dan tidak bergerak menurut Undang-Undang Perdata. Yang pertama adalah kedudukan berkuasa atau bezit.
yaitu suatu keadaan lahir ketika seseorang menguasai suatu benda yang seolah-olah kepunyaannya sendiri, sekaligus oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut. Nah, sampai di sini teman-teman silahkan mencari salah satu contohnya ya, maka kita akan bahas di dalam forum. Jangan lupa klik add topik untuk membahas forum pertama ini. Nah, kemudian yang kedua adalah penyerahan atau levering. Penyerahan hak milik pada benda bergerak dilakukan secara nyata atau secara fisik. Penyerahan ini dari tangan ke pemberi ke tangan penerima secara langsung. Nah, penyerahan benda tersebut sekaligus mengalihkan hak milik atas benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kadaluarsa. Nah, pada benda bergerak tidak ada kadaluarsa, tapi pada benda tidak bergerak ada kadaluarsanya yang dapat menghapus hak atau menimbulkan hak seseorang atas suatu benda. Misal saja kita akan membayar satu kamar kos-kosan begitu ya. Nah, dengan harga 500.000 itu di bulan pertama. Kemudian masa kadaluarsa kos itu ternyata hanya 1 bulan. Nah, untuk memperpanjang masa kos kemudian adalah dengan membayar lagi 500.000 di bulan kedua. Nah, selama itu kita masih memiliki hak guna ya. Jadi belum kadaluarsa karena masanya 1 bulan. Nah, sampai di situ ternyata di bulan ketiga ada orang yang akan memberikan atau melakukan serah terima kos kayak gitu ya, karena sudah lama nih teman-teman nggak bayar, ternyata di bulan kedua, di bulan ketiga sudah tidak bayar lagi, maka hak itu dapat dipindah tangankan ke orang lain, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pembebanan sebagai jaminan hutang. Apabila benda bergerak dijadikan jaminan hutang, ia harus tunduk pada ketentuan gadai dan fidusia. Sementara itu, apabila ia dijadikan jaminan utang, dilakukan dan tunduk pada ketentuan hak tanggungan dan hipotek. Hal itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kedepannya kita akan mempelajari nih macam-macam benda lagi. Macam-macam benda lagi seperti apa? Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Baik, pada pembelajaran kali ini, macam-macam benda tidak hanya dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam undang-undang juga mengatur hak yang melekat. Nah, untuk mengatur hak manusia dalam fungsinya sebagai subjek hukum, nah, di sini ada yang namanya hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak yang dapat diberikan kekuasaan atas suatu benda, itulah hak kebendaan. Nah, kemudian dalam hak kebendaan terdapat 2 golongan yang memiliki hak kebendaan. Seperti ini, hak kebendaan yang digunakan untuk kenikmatan, dan yang kedua adalah hak kebendaan yang digunakan untuk jaminan utang. Kemudian, untuk hak perseorangan adalah hak yang diberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Kebendaan terdapat beberapa cara yang digunakan untuk memperoleh hak kebendaan tersebut. Yang pertama dengan bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain ini adalah cara memperoleh hak kebendaan dengan bantuan orang lain terjadi dengan penyerahan dari orang lain yang memiliki hak atas benda tersebut kemudian diberikan kepada penerimanya. Contohnya, ketika seorang ayah ingin memberikan sertifikat tanah, amin gitu ya, sertifikat tanah kepada teman-teman. Nah, di sana adalah dengan bantuan orang lain karena sang pemilik hak adalah ayahnya, atas nama hak dalam surat adalah ayah, kemudian diberikan kepada anaknya yang kemudian seharusnya ada proses pembalikan nama. Nah, hal tersebut akan dibahas di hukum bisnis selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengambilan secara langsung tanpa bantuan orang lain. Di sini menggunakan cara hak kebendaan secara langsung karena benda tidak memiliki kepemilikan. Apa sih contohnya? Misal nih, teman-teman pengen ambil madu di hutan. Kira-kira harus ngomong ke siapa sih kalau mau ambil madu di hutan belantara gitu? Nah, kecuali nih ya, itu hutannya adalah memang hutan yang digunakan untuk hutan yang digunakan untuk
pembibitan atau hutan yang digunakan untuk penangkaran lebah. Nah, itu teman-teman memang harus melakukan apa namanya perizinan ya seperti itu. Tapi beda halnya, misal kita akan mengambil ikan di laut yang luas. Nah, di sini kita hanya terbatas dengan zona ZEE ya, seperti yang kita pernah pelajari ya dulu di SMA ya. Teman-teman tahu kan ZEE? Nah, silahkan teman-teman chat di forum apa sih ZEE dan di mana aja sih batasnya. Silahkan kita diskusikan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perlekatan. Cara memperoleh hak kebendaan dengan perlekatan terjadi karena benda itu mengikuti atau melekat pada benda yang lain. Apa sih contohnya ya? Misalnya sebidang tanah di tepi sungai bertambah luas karena pengendapan air sungai. Nah, di sana kan pasti ada pengendapan ya, kalau di sungai itu pasti ada pinggirnya apa namanya kayak tambahan tanah karena sungai itu mengendap. Nah, di sanalah tidak bisa terus kemudian ya sudah itu bukan haknya kamu. Mungkin memang secara real itu bukan hak kita, tapi kita bisa manfaatkan sebagai mungkin ditanamin dan segala macamnya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang warisan di slide selanjutnya. Pada cara memperoleh hak kebendaan yang kedua ini, kita masuk pada pembahasan warisan. Sebenarnya contohnya tidak jauh berbeda dengan contoh bantuan orang lain, tapi di sini kita akan menjelaskan bahwa terdapat dua cara pembagian. Yang pertama ya, pembagian itu melalui ab intestato sesuai dengan undang-undang. Nah, pewarisan sesuai dengan keturunan darah. Jadi dari ayah langsung ke anaknya. Namun, ada yang namanya testamentaire atau sesuai dengan surat warisan. Tidak memiliki pertalian darah namun memperoleh warisan sesuai dengan surat waris dari pewaris. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu ini pengertiannya seperti yang di atas ya. Cara memperoleh hak kebendaan dengan warisan terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta kekayaannya. Seperti itu. Dalam hukum kebendaan, cara penyerahannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Feitelijk levering adalah perbuatan yang merupakan penyerahan kekuasaan atas suatu benda. Cara ini merupakan suatu penyerahan secara nyata atau real, berlaku atas penyerahan benda bergerak. Nah, hal ini berarti dengan terjadinya penyerahan secara fisik atas suatu benda bergerak tersebut, hak kebendaan sekaligus beralih. Kemudian yang kedua adalah juridis levering. Juridis levering adalah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Nah, perbuatan ini merupakan penyerahan secara formal atau resmi dengan membuat surat pernyataan atau penyerahan akte van transport yang disebut dengan balik nama. Nah, dengan membuat akta autentik atau akta di bawah tangan, penyerahan hak kebendaan atas tanah harus dilakukan secara juridis levering. Nah, kemudian yang ketiga adalah cesi. Cesi adalah penyerahan hutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya, yaitu dibuat akta autentik atau akta di bawah tangan. Dengan demikian, hak benda tersebut dilimpahkan oleh pemilik lama kepada pemilik baru. Contohnya adalah penyerahan saham atas nama. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Piutang termasuk benda. Ya, jadi kita akan membahasnya di hukum kebendaan. Kita masuk pada piutang yang diistimewakan. Nah, menurut KUH Perdata, di sini terdapat definisi pada pasal 1134. Definisinya adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang semata-mata berdasarkan sifat piutang. Nah, menurut Supekti 1985 halaman 89 mengemukakan bahwa piutang-piutang yang diberikan keistimewaan terhadap barang-barang tertentu adalah yang pertama, biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan penjualan suatu benda atau yang dinamakan biaya-biaya eksekusi.
Biaya tersebut harus diambil dari pendapatan penjualan tersebut terlebih dahulu dari pemegang hak keistimewaan lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah uang sewa dari benda dalam kurung tanah dan rumah. Tidak beserta dengan biaya-biaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemilik rumah atau tanah, tapi seharusnya dipikul oleh si penyewa. Penagih uang sewa dan biaya perbaikan ini mempunyai hak istimewa terhadap barang atau perabot rumah yang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harta barang bergerak yang belum dibayar oleh pembeli. Jika barang ini disita, maka penjual barang mendapatkan hak istimewa atas hasil penjualan barang itu. Yang keempat, biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu benda dapat diambil terlebih dahulu dari hasil penjualan benda tersebut apabila benda telah disita atau dijual. Kemudian yang kelima adalah biaya-biaya pembuatan suatu benda yang belum dibayar. Pembuat barang seperti itu mendapatkan hak istimewa atas pendapatan penjualan barang itu apabila barang itu disita atau dijual. Selanjutnya hak reklame atau reclaim. Nah, hak reclaim adalah hak istimewa dari seorang penjual barang bergerak yang belum menerima pembayaran harga barangnya. Nah, hak reclaim ini memiliki arti meminta kembali, seperti itu ya. Nah, menurut pasal 1145 KUH Perdata, apabila diperjanjikan bahwa penjualan dilakukan secara tunai, penjualan barang mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang belum dibayar tersebut selama barang tersebut ada di tangan pembeli. Nah, permintaan ini dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari setelah penyerahan barang kepada pembeli. Nah, jadi ini berarti seperti misal kita memberikan hutang gitu ya. Nah, kita memberikan hutang kepada orang dengan bentuk barang gitu. Nah, kita boleh kok mengcancel atau mereklaim kembali. Oh, ini punya saya berhak ini dengan ini karena belum kamu bayar. Nah, seperti itu. Nah, itu dapat dilaksanakan 30 hari setelah penyerahan barang kepada pembeli. Nah, hal tersebut sudah diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1145. Demikian. Nah, demikian terkait dengan hukum kebendaan yang kemudian kita selanjutnya akan mempelajari tentang apakah setelah hukum kebendaan kita akan melakukan pembelajaran tentang hukum perjanjian dan perikatan. Nah, terkait dengan hukum kebendaan saya hanya memberikan satu kuis saja tadi di tengah ya. Dua ya, berarti ada dua di tengah. Nah, di sana silahkan bikin forum. Kemudian untuk hukum perjanjian dan perikatan, ini adalah hukum bisnis yang perlu teman-teman pelajari ketika teman-teman menjadi seorang manajer, kemudian seorang pelaku bisnis. Nah, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.